Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali Putri Amanda. Pada materi minggu ini, saya akan menjelaskan mengenai teori dualistik. Teori dualistik dikemukakan oleh J.H. Bucke, seorang ahli ekonomi Belanda yang merupakan seorang pelopor yang mengembangkan teori tersendiri yang hanya cocok untuk diterapkan di negara terbelakang. Teorinya tentang dualisme masyarakat merupakan teori umum pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara terbelakang yang terutama didasarkan pada hasil kajiannya terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, teorinya maknanya. Dr. Bucke berpendapat bahwa dalam arti ekonomi, masyarakat memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, semangat sosial, bentuk organisasi, dan teknik mendominasinya, saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara ketiga ciri disebut sistem sosial atau gaya sosial. Suatu masyarakat disebut homogen apabila di dalamnya hanya terdapat satu sistem sosial yang berlaku. Tetapi suatu masyarakat mungkin memiliki sekaligus dua sistem sosial atau lebih. Masyarakat seperti ini disebut masyarakat dualistik atau majemuk. Masyarakat dualistik seperti itu ditandai dengan adanya sistem barat impor yang lebih maju dan sistem pertanian prakapitalisme pribumi. Baiklah, saya akan menjelaskan. Selanjutnya adalah ciri-ciri masyarakat dualistik. Bucke menggunakan teori ekonomi tentang masyarakat dualistik untuk menggambarkan dan menjelaskan interaksi ekonomi dua sistem sosial yang berbenturan yang ia sebut sebagai ekonomi dualistik atau ekonomi timur. Ia mendasarkan teorinya pada pengalaman Indonesia. Selanjutnya, teori ini tidak dapat diterapkannya dalam teori ekonomi barat, karena ciri-ciri khas masyarakat timur lebih membuat teori ekonomi barat sama sekali tidak dapat diterapkan pada ekonomi terbelakang. Menurut Bucke, teori ekonomi barat dimaksudkan untuk menjelaskan masyarakat kapitalis, sedangkan masyarakat timur adalah prakapitalistik, yang disebut pertama kali berdasarkan pada keinginan yang tidak terbatas, ekonomi uang, dan berbagai jenis organisasi kerjasama. Lebih dari itu, adalah sah menerapkan teori produktivitas marginal distribusi untuk menjelaskan alokasi sumber atau distribusi pendapatan pada suatu ekonomi terbelakang, karena tidak mobilitasnya sumber-sumber di masyarakat seperti itu. Jadi, tidaklah mungkin menerapkan kebijaksanaan yang sama pada keseluruhan ekonomi karena apa yang menguntungkan bagi satu masyarakat mungkin berbahaya bagi lainnya. Karena ekonomi timur mempunyai ciri dualistik, maka setiap usaha untuk mengembangkan pertanian prakapitalistik mereka dengan mengikuti garis barat akan tidak hanya gagal tetapi mungkin juga menyebabkan kemunduran. Perubahan sikap mental petani adalah penting untuk memperkenalkan teknik pertanian modern. Kalau tidak, peningkatan kesejahteraan yang timbul akan mengakibatkan pertumbuhan penduduk lebih lanjut. Tetapi, jika teknologi barat gagal, akibatnya akan berupa utang yang menumpuk. Karenanya, sistem pertanian mereka yang ada hendaknya tidak diusik, karena sistem itu hampir-hampir tidak dapat diperbaiki. Bucke menunjukkan 5 jenis pengangguran di negara terbelakang, yaitu musiman, tidak tetap, pengangguran pekerja tetap, pengangguran pegawai negeri, dan penggunaan orang-orang Indo. Dia yakin bahwa pemerintah tidak akan mampu mengatasi masalah ini karena hal tersebut memberikan beban keuangan yang melampaui kekayaan negara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian kritis dari pembangunan dualistik oleh teori Bucke. Kritik ini disampaikan oleh Profesor Benjamin Higgins. Yang pertama, teorinya mengenai keinginan tidak terbatas. Pendapat Bucke bahwa rakyat ekonomi terbelakang mempunyai keinginan yang terbatas atau kurva penawaran usaha dan pengambilan risiko yang miring ke belakang tidak didukung oleh pengalaman Indonesia sendiri. Di negara ini, kecenderungan marginal mengkonsumsi dan mengimpor dua-duanya cukup tinggi. Rakyat tidak mempunyai kebutuhan yang terbatas. Malah ada permintaan yang tinggi di bidang barang semi mewah baik yang diimpor maupun domestik.
Untuk membatasi permintaan mereka, pemerintah Indonesia harus mengadakan pembatasan impor. Yang kedua adalah buruh lepas bukan tidak terorganisasi. Ciri-ciri yang dikemukakan Buke mengenai buruh lepas timur sebagai tak terorganisasi, pasif, dan diam adalah tidak konsisten dengan tumbuh kuatnya buruh terorganisasi di Indonesia, India, dan dimanapun. Di sektor pertanian, buruh lepas mungkin tidak terorganisasi penuh, tetapi di perkebunan teh, kopi, dan karet, gerakan serikat buruh adalah elemen yang terkuat di dalam perekonomian tersebut. Kritik yang ketiga adalah buruh timur bukan tidak mobil. Adalah tidak mungkin menerima pandangan Buke bahwa rakyat pada ekonomi timur enggan untuk meninggalkan desa mereka. Kenyataannya, kehidupan kota dengan segala daya pikatnya seperti bioskop, toko, restoran, dan peristiwa-peristiwa olahraga selalu menyebabkan migrasi dari wilayah pedesaan. Kemacetan, pengangguran, dan fasilitas dasar yang tidak memadai di kota-kota besar justru merupakan akibat migrasi tersebut. Selanjutnya, rangsang pendapatan juga menyebabkan mobilitas buruh dari satu perkebunan ke perkebunan lain dan bahkan bekerja lepas dari pabrik ke wilayah pedesaan selama musim panen. Kritik yang keempat, teorinya tidak khas ekonomi terbelakang. Buke menganggap teori dualistiknya hanya untuk ekonomi timur, walaupun dia sendiri mengakui bahwa dualisme sosial juga hadir di dalam perekonomian terbelakang Afrika dan Amerika Latin. Tetapi ini tidak khas wilayah terbelakang. Ia ada di Italia, Kanada, dan bahkan di Amerika Serikat. Bahkan, setiap ekonomi dapat dibagi menjadi wilayah-wilayah tersendiri dengan berbagai peringkat kemajuan teknologi yang berbeda-beda. Kritiknya selanjutnya adalah mengenai dapat diterapkan pada masyarakat barat. Menurut Higgins, para ahli ekonomi barat belakangan ini telah mengembangkan suatu telaah menyeluruh yang berkaitan dengan preferensi likuiditas dan preferensi keamanan, dengan memperhatikan keengganan para investor seluruh dunia untuk menerima risiko atau likuiditas dan preferensi kuat mereka untuk menyimpan modal dalam bentuk yang liquid dan aman. Kritik yang selanjutnya adalah bukan suatu teori tetapi deskripsi. Dr. Buke tidak berhasil menciptakan suatu teori sosial dan ekonomi yang khusus bagi ekonomi terbelakang. Teori dualistiknya hanyalah suatu deskripsi masyarakat timur, di mana ia mencoba menunjukkan ciri-ciri khas masyarakat timur yang tidak harus dikembangkan melalui garis-garis barat. Pendapat Buke bahwa teori ekonomi barat tak dapat diterapkan pada masyarakat timur didasarkan pada teori neoklasik yang penerapannya terbatas bahkan di dunia barat sekalipun. Kritik yang selanjutnya, peralatan teori ekonomi barat dipakai di masyarakat timur. Sebagian peralatan teori ekonomi barat yang mendasari kebijaksanaan fiskal dan moneter dan kebijaksanaan lain yang ditujukan untuk menghapuskan ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat diterapkan pada masyarakat timur dengan sedikit variasi. Profesor Higgins percaya bahwa pemecahan masalah keterbelakangan dapat dicapai dengan menerapkan peralatan analisa ekonomi dan sosial yang lazim di dalam suatu model yang dibangun berdasarkan asumsi-asumsi kelembagaan yang cepat. Kritik yang selanjutnya adalah tidak memberikan pemecahan terhadap masalah pengangguran. Dualisme Buke lebih banyak memusatkan diri pada aspek sosio-budaya ketimbang aspek ekonomi. Dia menganggap berbagai jenis pengangguran sebagai di luar jangkauan tangan pemerintah, tetapi tidak menyebutkan adanya kekurangan pekerjaan atau underemployment yang merupakan ciri dominan ekonomi terbelakang berpenduduk yang padat. Inilah yang merupakan kekurangan pokok teori dualistik dari Buke. Kesimpulannya, sebenarnya problem penting di dalam perekonomian dualistik adalah problem penyediaan kesempatan kerja yang memadai bagi tenaga buruh yang kurang pekerjaan, yang ada dan yang akan datang. Ini membawa pada pengembangan teori Higgins yang melihat kekayaan dan sumber dan perbedaan fungsi-fungsi produksi di kedua sektor sebagai bisnis dari dualisme teknologi, yang sebaliknya hanya berhasil membuka sejumlah kecil kesempatan kerja produktif.
Inilah teori dualistik yang lebih realistis ketimbang teori Buke, karena teori ini menelaah pengaruh masyarakat dualistik pada pola pembangunan, yaitu dualisme teknologi. Selanjutnya adalah penilaian kritis terhadap teori dari Buke. Profesor Higgins mencoba menampilkan evolusi historis sektor modern dan sektor tradisional yang menyebabkan semakin meningkatnya kekurangan pekerjaan di sektor yang disebutkan terakhir. Dualisme teknologi nampak lebih unggul daripada dualisme sosialnya yang dari Buke. Ia realistis karena dualisme teknologi memperhatikan bagaimana pengangguran tersembunyi secara berangsur-angsur timbul di sektor pedesaan masyarakat dualistik. Kekurangannya, tetapi teori tersebut bukan tanpa keterbatasan. Yang pertama, kekurangannya adalah koefisien tidak tetap di sektor industri. Sementara produksi di sektor pedesaan berlangsung dengan koefisien teknik variabel. Sebaliknya, cukup menyangsingkan apakah produksi di sektor industri benar-benar dilakukan dengan koefisien tetap. Adalah tidak benar mengasumsikan koefisien teknik tetap di sektor industri tanpa pembuktian empiris. Selanjutnya, kelemahannya adalah harga faktor tidak tergantung pada kekayaan faktor. Teori ini menunjukkan mengapa kekayaan faktor dan berbedanya faktor produksi menyebabkan kenaikan pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan. Ini amat berkaitan dengan pola harga faktor, tetapi harga faktor tidak semata-mata tergantung pada kekayaan faktor. Selanjutnya, ia mengabaikan faktor kelembagaan. Lebih daripada itu, ada beberapa faktor kelembagaan dan kejiwaan yang juga mempengaruhi proporsi faktor, namun diabaikan oleh Higgins. Selanjutnya adalah besarnya dan sifat pengangguran tersembunyi tidak jelas. Higgins tidak menjelaskan sifat pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan dan penawaran buruh yang berlebih di sektor industri. Tidak pula ditunjukkan seberapa luas sebenarnya pengangguran tersembunyi yang timbul akibat dualisme teknologi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai dualisme ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.